Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Pagi ini kita akan ditemani oleh Bang Dani. Ini Bang Dani ini adalah salah satu murid dari Bang Aswar ya. Bahwa setiap hari Rabu kedepannya kita akan ditemani oleh Bang Dani. Bang Dani ini punya ngajar juga ya, ada kelas tasawuf. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar tasawuf bisa menghubungi beliau. Mbak Siti monitor. Halo, assalamualaikum. Oke, Bang Dani. Ya. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya, sesuai dengan percayaan teman-teman. Berdoa mulai. Oke. Terima kasih. Silakan, monggo Bang Dani. Oke, makasih Mas Amin. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maha bersyukur ya dari Allah Subhanahu Wa Taala pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia. Jumpa perdana sama saya, dan saya juga jumpa perdana virtual sama sahabat-sahabat di sini semua. Tapi ini kebanyakan orang YKD juga sih. Yang teman-teman sahabat-sahabat di PCI ya sudah saling kenal gitu ya. Jadi kita tetap harus aturkan kita hormat kita, adab kita kepada pertama salawat kita ke Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang beragama Islam, dan juga hormat kita adab kita ke seluruh para guru-guru ya, para pembimbing spiritual yang hadir dalam hidup kita kan gitu ya, dan khususnya para kekasih Allah yang ada di semesta. Jadi saya nggak perlu kenalan dulu nih Mas Amim ya? Ya perlu lah, ini karena kedepannya kita kan share di YouTube ini biar tahu siapa itu Bang Dani. Oh gitu ya. Ya. Saya perkenalkan sedikit aja sih ya. Siap. Buat saya biasa dipanggil Bang Dani ya, namanya kan Dani atau Ahmad Hamdani. Sedang mengelola pengurus pondok tarikat di sini kalau gitu kan ya, pengurus surau lah istilahnya kalau dalam tradisi tarikat Naksabandi kan gitu. Domisili di Batam. 2 tahun yang lalu ya Pak Samin ya, saya ikut ini TLOC di Semarang ya. Tapi sebelum itu memang ikut kelas-kelas dulu Mas Samim itu bikin kelas MOC tagar tuh ya Mas Samim ya. Saya ingat banget tuh. Kelas free dulu itu. Kelas free itu dilaksanakan Mas Samim itu kan setiap malam Jumat, saya ingat saya itu. Malam Jumat, pas ketempatan juga di sini kan di surau di pondok nih, wirid gitu loh. Saya hidupin aja di karya itu. Saya tinggalin, saya hidupin kan wirid sebentar, itu lepas wirid saya lihat lagi. Terakhir sesi itu Bang Aswar itu cerita tentang progressive self awareness itu. Dari dari penjelasan Bang Aswar itu terakhir saya dengar, ini kan tasawuf ini padanannya sama dengan tasawuf menarafah nafsah gitu, mengenali diri sendiri ya itu. Ini tidak, saya langsung, batin saya itu langsung ngomong gitu itu. Ini dia, ini orangnya, ini sejalan gitu loh. Artinya sesuai dengan apa yang saya amalkan di sini dari guru saya kan gitu kan. Akhirnya terus berlanjut di kelas bincang sains spiritual ya tuh, misalnya jam 7 pagi digagas oleh Mas Ade itu, Mas Ade Makhluk. Di situ saya di-invite, di-add di grup itu. Ada juga awal juga saya dikenalin sama Mbak Yasani ada sini ya. Ini saudara sekampung saya juga. Oh, iya. Satu kampung ini.
awal juga dia salah satu juga ini yang apa bahasan ini yang apa juga saya berhubungan untuk beli buku Letting Go kan gitu kan. Oke. Ya Mbak Sari. Terima kasih juga Mbak Sari saya kan gitu. Nah, jadi kembali ke kelas yang jam 7 pagi bincang sains spiritual itu, nah di situ akhirnya Bang Aswar yang sekelas itu kan Bang Aswar bilang ini tidak panggung saya sendiri, artinya kita buka diskusi. Akhirnya saya diskusi di situ, pendek cerita juga tarikat kayak gitu. Terus saya dengar, ini tarikat banget di Bang Aswar singgung tasawuf gitu kan. Ya akhirnya diskusi, ya udah akhirnya cair makin familiar, makin dekat hubungan saya secara batiniah dengan Bang Aswar meski secara zahir belum ketemu kan gitu kan. Nah, terus dalam diskusi itu akrab tiap pagi itu jam 7 sama saya ingat itu yang aktif itu Pak Anwar Subi sama Pak Ustadz Gilman gitu. Dan itu Pak Iwan Gunawan. Itu teman-teman diskusi saya pagi-pagi itu sama Bang Aswar. Tiap jam 7 Mas Ade juga kan. Nah, itu di situ Bang Aswar ungkapkan bilang situ kan membedah bukunya itu bedah buku Here I Am itu bukunya Sufi Syekh di Solo itu. Nah, kebetulan yang bukan kebetulan sebenarnya. Kebetulan yang bukan kebetulan saya pernah menghadiri di sana pertemuan ulama tarekat se-Asia Tenggara di Solo itu. Nah, yang dibedah Bang Aswar bukunya itu yang kelas setiap jam 7 pagi itu ya bukunya beliau gitu. Buku saya Alianafia bicara tentang aku kan, sang aku kan gitu. Nah, tapi dikorelasikan ke consciousness kan gitu. Nah, di tengah berjalan itu Bang Aswar akhirnya saling buka-bukaan lah kita di situ. Bang Aswar saya udah jarah 2 kali di Argo. Di Argo itu kan nenek guru saya itu jadi Profesor Kadir Yahya itu di Argo. Dan Bang Aswar udah ziarah 2 kali, dan di situ makin akrab, makin ini, dan lebih banyak membahas di situ tentang tasawuf lah, atau tarikat lah gitu kan, lebih ke sana. Tiap pagi itu yang ngobrol-ngobrol santai gini lah pada akhirnya itu. Bang Aswar kasih ruang untuk kita diskusi ya sesuai dengan apa yang dipahami masing-masing si audiensnya kan itu. Ya itu singkatnya itu. Pada akhirnya ya pendek cerita saya belajar lah ilmu konstitusi ke Semarang MTLO saya bulan berapa ya, awal-awal pandemi itu. Okay. Awal ini itu situ saya ketemu Zahir sama Bang Aswar. Sebenarnya prosesnya panjang ya, tapi simpel ini ada requestan buka kamera biar tahu Bang iya. Dani itu gimana nih. Ya. Nah, gantengnya kelihatan. Ya, lupa saya tadi itu. Ya ini sebenarnya kan saya ini ngomong sama sama layar ya, nggak sama orang sebenarnya. Ini sudah hidup di dunia metaverse kayak Mark Zuckerberg. Ya itu, jadi di Semarang saya ikut MTLOC offline, dan offline itu ya luar biasa lah itu. Luar biasa lah, artinya ya saya dapat ini ilmiahnya ya Pak. Al-Islamu ilmiah wa amaliyun itu saya menemukan ilmiahnya dari tasawuf itu ada di situ juga gitu, ada di buku-bukunya Hawkins itu juga gitu, ada kan di lewat Bang Aswar sebagai ininya, foundernya kan itu. Nah, jadi banyak sih sebenarnya yang saya alami. Terus saya kan memang senang belajar, senang baca gitu kan. Ya banyak lah, tapi itulah simpelnya, singkatnya histori saya mengikuti Bang Aswar itu. Ya, alhamdulillah saya pagi ini dikasih ruang, kesempatan untuk berbagi, mungkin nanti sedikit banyak terbawa ininya ya, tarikatnya, tasawufnya. Apa-apa. Biar ada sudut lain ya.
Tapi kan kemarin sudah ya, yang pertama saya yang emergensi. Anggap aja belum. Spontanitas itu sudah kayak gitu. Ya, saya terima kasih banyak sama Bang Aswar ya, selaku guru saya di dalam bidang konsensus ini, kan itu. Dan terima kasih pada guru yang membawa saya hingga ke titik ini gitu loh, ya titik ini. Dan nggak ada selesainya ini kan, terus kan belajar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu, progressive self awareness itu ya sampai kita dijemput oleh Allah, kan itu dia, dijemput oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya teruslah bertumbuh terus. Saya terus juga belajar berusaha untuk bagaimana memperagakan yang ya sang akunya gitu loh kan. Kalau kita bawa pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang aku yang tubuh, yang pikiran, yang tubuh kan ya. Baru nanti pada aku yang pure consciousness-nya kan itu. Jadi itu terus kita latih dan bertumbuh, dan salah satu mungkin wadahnya adalah ini kan gitu. Ini wadah untuk merawat jiwa-jiwa kita yang sebagai apa? Saya sekarang bilang itu jiwa kita sebagai ini loh Bang Mas Jamim, Bani Israel. Oh, wow. Halo Mas. Israel, kalau kita sebut Bani Israel langsung bergaya negara Israel. Padahal enggak, di Al-Quran Bani Israel itu kan Bani itu artinya komunitas ya, kaum kan gitu. Israel itu perjalanan itu Tuhan. Jadi kita ini komunitas kaum yang berjalan menuju Tuhan kan itu. Nah, itu jadi sekarang dirubah paradigmanya. Begitu sebut Bani Israel ya kita ini. Ya kita ini lah. Jangan disebut lagi Bani Israel langsung muncul di persepsi kita, di pikiran kita langsung malah negatif tentang Yahudi, tentang Israel gitu. Sekarang dirubah. Begitu sebut Bani Israel, ya kita itulah Bani Israel. Orang-orang yang menumbuhkan keilahiannya kan gitu kan, itu dia. Ya memang ya Al-Quran begitulah ya, hebatnya luar biasanya, bicara banyak perumpamaan, banyak metafora kan itu. Cuman karena kita nafsir di tekstual, pada akhirnya kita ya terjebak di tekstual, di letterlexnya, di permukaan gitu, enggak lebih masuk ke esensi. Padahal itu bicara tentang diri semua itu, ya kan? Ya sanurihin ayatina fil afaqi wa anfusihim kan itu ya kan? Itu yang dia bilang di Al-Quran. Ya itu ya, kita terus membangun, saya juga pribadi membangun, merawat jiwa, dan terus dia bertumbuh, biar ego ini lebur, larut ke keruh itu. Kalau consciousness kan ya itu sendiri kan, itu dia kan, pure consciousness itu sendiri. Kalau pakai bahasa di Vedanta Hindu namanya Atman gitu. Wah, Bang Dani terpental ini. Bang Dani? Ya, halo. Oh, enggak ya. Kirain terpental kok hilang tiba-tiba. Ya, terpental. Saya pun, kok saya bicara sama Dan. gelap ini. Sinyalnya kelihatannya agak turun. Monggo. Dari setiap tradisi spiritual tuh ada nama-namanya banyak macam lah ya. Kalau yang kita itu ruh kan, kalau yang consciousness itu Hawkins lebih menyebutnya kesadaran. Di tradisi Nasrani namanya roh kan itu. Banyak itu, apalagi istilah dari diri sejati kah, diri yang transenden kah, itu banyak istilahnya. Pada esensinya ya itu sebenarnya sama aja. Tadi bilangnya sang aku juga kan, sang aku yang A huruf besarnya kan itu dia. Atau S yang huruf besar, self kan itu ya. S besar. Ya. Oke. Jadi hari ini
pagi ini awal pertemuan perdana kita ini, saya mau ngasih satu video yang terkait dengan itu gitu. Terkait dengan itu, memang itu jatian kita kan itu kan yang harus mulai saat ini kita harus sadari, pahami, benar-benar kita kokoh nanti itu standing as awareness-nya itu, karena tuh kokoh di situ gitu bahwa kita itu gitu tuh. I am that kalau kata guru spiritualnya Nisargadatta itu, Vedanta itu, I am that katanya. Kalau mau Sri Ramana Maharshi kan, who am I kan gitu. Kalau kita di tasawuf itu namanya yes sang aku itu dah. Nah, ini nanti videonya saya tangan ini ya apa ini kan kita bicara spiritual secara luas ya, artinya ini salah satu guru Vedanta ya, Vedanta Moji namanya, dari muridnya Sri Ramana Maharshi. Ramana Maharshi itu ada murid lagi namanya Papaji, baru Papaji itu punya murid namanya Moji. Ya, tidak apa, kita lebih lihat esensi ya, lebih esensinya tentang kesadaran itu sendiri, konsisten itu sendiri dari pemaparan dia tentang videonya ini. Cuma cukup singkat, tapi saya begitu tahu, langsung saya tuh apa ya, keren ini saya bilang itu. Ini layak untuk apa di share kan gitu kan. Oke, Mas Amnya saya share ya. Oke, monggo. Ini kita nikmati betul-betul fokus ya, fokus mindfulness kan itu dia. Keren ini, cuma 4 menit aja kok. Nanti dari sini kita bisa kembangkan. Siap ya? We all say I, but what do we understand or feel or take I to be? What is this life? And who are we in this life? Where did we come from? Where are we going? Is there a going place after you finish this story in this body? Do you move on to something else? Because the body will fall, then is that it? Is that all there is to us? So these are ancient questions people have been asking like that, but few know inside the heart. When this body first appeared as a child, freshly entering into this field of life, it had no name. It did not come with a name stamped on the forehead. And after a while, the child was given the name George, and hello, Georgie, how are you? Oh, you're so beautiful. And it's hearing those sounds, but it's more feeling those vibrations. It can respond to the vibrations of love. Georgie, darling, how are you? This love vibration. But the name George, it doesn't know. But after this association for a while, somehow when the consciousness is ripe enough to absorb the impression through memory of the name George, then once that name was impressed in the consciousness, it's as though the name was never forgotten again. Who are we? The child of our parents. The main assumption, we just assume that I am my body, and my beliefs and the conditioning that arose in my body amounts to what I am. But this has not proven to be enough, because with this belief, we still struggle to be happy.
we still struggle to understand who we are, what our purpose is, or whether we do have a purpose, something that is. Because as long as you are personal, we cannot read life truthfully. And so many things your mind will present. Yes, this thing to do, that thing to do. And it just keeps you on a treadmill of thinking, the next thing and the next thing, and pay very little attention to yourself. We are feeling that we are restless. You imagine something is going to make you happy, but after a short while, it doesn't make you happy. You look for something else to make you happy, and everything is only for a time, and everything is only in time. What is constant? Is there anything constant in life? Really? And who would know? Is there a thing, something that you can know that gives you understanding about all things? Wise it would be to find what this thing is. Understand what I means. Only those regarded as the sages in the human kingdom, the Buddhas and the Christs and so on, understood the power of I, the truth of I. And they found it in its true meaning to be so important that they forgot everything else. They forgot everything else, including themselves. They forgot everything else to find what this I is and where this I come from. And because they forgot everything else, including themselves, the whole world cannot stop remembering them. Who is the I that am? What is it? If am means to be, what does I mean? What is it? Only one who is looking inside to discover that without which the world cannot be perceived or seen. That without which the world, time, nothing, even God could not be known. What is this I that am and here? Don't give this just to your mind. What is this I that I am here? Just in that intuition, sense I am. Don't allow it to connect with any thought or to run into any thinking or any imagery. See if the sense I am, that is, one just remains conscious of the sense I am, not just the words I am, but the sense I am.
without connected to something to make a statement. Just stay as I am. Don't get into imagination. It is not imagination. Feel, stay with it, and it will begin to reveal its own mystery. You will get its juice, a taste of its juice, what it is. Don't read any book about it. Don't go to anybody else about it. Sit with this, I know I am here. First, be with yourself. This is greater than being with anybody. First, know how to be with yourself. Not how to be, you already are. Give a little attention to that purity. It is the first knowing. It is the first knowing. Before anything else can be known or perceived, it is here. So stay with this and don't let imagination come, because imagination wants to come. Oh, I love this. It can come like lots of things to imagine. No, don't have any of it. It may, in the beginning, you may find out I can't concentrate. It's like 101 things are coming up in my mind, as though to stop you from knowing I am. Suddenly pizza come. Oh, I like margarita. No, stuffed margarita. Today I am. Just be with that. And you may experience, and if you feel some turbulence, some sort of raw energy, be aware of that, but don't go into that. It is being perceived in the presence of the I am. It is not the I am. But without the I am, it could not be perceived. But don't combine. It is going back the way you came. You came through the opening I am, and then forgot it. Or dreamed you forgot it. Because even to forget it requires it to be there, because it is consciousness. It is there before everything. For any thought, any intention, anything, it is already here. You did not earn it. It is you. So just be with that, because the mind will tell you, listen, really high, and you're coming close. You're not there yet. If you have these kind of thoughts, you must throw them away. The natural feeling of I in you, not the person. This and if I'm coming in, the things are coming in, like this, and becomes like a new age. But no, and persist something just saying something, and you find Oke. Apa ya? Kira dapat apanya? Dan Halo Bang Dani. Wah, kepental ini. Tunggu ya teman-teman. Nanti videonya bisa
kita share di grup mungkin ya, supaya untuk lebih enak mengulangnya. Sambil nunggu Bang Dani join lagi ya. Ini kelihatannya sinyalnya ini. Jadi ini setiap Rabu ini kita akan belajar kesadaran melalui jalur ya tasawuf ya. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin dari pondok atau apa bisa lebih mudah mengenali kesadaran. Yo ini Bang Daniel udah join lagi. Wait. Halo Mas Amim. Oke, monggo. Orang terpental saya, kenapa nih ya? Iya. Jaringannya ini pasti, karena dari tadi udah mulai putus-putus gitu Bang. Oh, ini oke nggak ini sekarang? Udah sip, Jos. Udah oke nih? Nggih, sampun. Saya share screen-nya. Nggih. Ya, oke ya. Kita lanjut. Jadi terkait tadi itu sudah sia, artinya ini perlu sama-sama kita bangun, tumbuhkan bahwa kalau kita pakai di sisi konsepnya bahwa keilahian itu itulah kesejatian kita kan, yang transenden itu. Gitu. Jadi itu perlu terus disadari, terus dikokohkan posisinya gitu. Nah, dikokohkan posisinya, tapi kan perjuangan itu tidak semudah itu, karena memang kita dari lahir seperti yang terkait video tadi itu, kita dari lahir kan begitu saya lahir ceprot ke dunia ini dikasih nama Dani, sudah. Padahal sebelum dikasih nama itulah simbol keilahian itu, sang bayi itu kan. Nggak punya bangsa, nggak punya nama, nggak punya ini. Itulah kesadaran itu begitu lahir ke dunia dia murni kan itu dia. Maka saya itu kalau ngelihat anak bayi itu terbawa ke sana. Itu kesejatian kita sesungguhnya yang esensi kan gitu. Tetapi begitu dikasih nama oleh orang tua saya nama Dani, justru saya susah melupakan Dani itu gitu. Ya kan, Dani itu yang terus tumbuh ego makin besar dia kan. Nah, terus tumbuh bahkan dia susah melupakan si Daninya itu. Dia malah amnesia terus ya. Dia tidur terus dengan keilahian itu tidur kan, nggak bangun karena didominasi oleh personality dan identitinya, identitas Dani, personality-nya kan itu. Terus tumbuh. Nah, pada akhirnya ya kita mengidentifikasi diri kita sebagai yang personality dan identity. Personality dan identity. Nah, ini kan wilayahnya ego ya. Nah, akhirnya ini yang dominan hadir dalam keseharian kita. Nah, kita lupa dengan kesejatian kita kan itu. Kelas-kelas virtual begini kita sebagai Bani Israel ini betul-betul harus mengembalikan ini dulu gitu loh. Latihan mengembalikan ini bahwa kita itu bukan yang personality dan identity. Maka banyak kekacauan, chaos dalam diri kita itu ya karena kita
teridentifikasi sebagai yang ego ini, yang personality dan identity. Personality itu ya saya Dani, umur sekian, tinggi, nanti yang personality-nya. Identitasnya apa? Saya agama Islam, bangsa Indonesia, apalagi pekerjaan, harta segala macam semua itu identitasnya. Ini yang tanpa kita sadari kita banyak bergantung ke situ gitu loh, ya. Bukan bergantung kepada keilahian kita. Padahal kita sebutkan kadang-kadang kalau di kita sering sebutkan Allahu Somad kan kalau kita pakai dalam terminologi dalam Al-Qur'an. Kita bilang kita bergantung kepada yang ilahi, tapi faktanya kita lebih bergantung kepada personality dan identitas kita itu. Ini yang perlu harus dilampaui kan gitu. Maka saya pagi ini mau ngasih tentang melampaui dualitas itu sendiri kan itu. Nah, dualitas inilah mirip-mirip memperbudak kita kan. Dualitas ini memenjarakan kita gitu. Nah, ini betul-betul harus kita sadari dari sekarang kan, sudah lama kita tertidur di situ, sudah lama kita manusia berjemaah kan. Nah, ini terus akan setiap spiritual pasti ujungnya mengerucut ke situ kok. Ujungnya mengerucut ke situ. Nah, pada akhirnya nanti melampaui dualitas luar biasa. Halo, Bang Dani, mulai putus. Kalau di video dari aku tuh mulai fase pertama Kang aku itu dia halo Mas Amim. Iya, ini pakai Halo, wifi suara saya. Provider. Wifi ini kenceng kok jadi full. Ini putus-putus Mas. Jadi kadang putus-putus, kadang enggak. Ini coba. Nah, ini gimana? Nah, ini lancar langsung tiba-tiba putus. Kalau jenengan dengar saya lancar. Oh, lancar, oke banget. Ini gimana sekarang Mas? Udah lebih baik. Putus ya? Sudah enggak sekarang? Tes, gimana Mas Jamin? Oke ya? Oke, sip. Nah, ini oke ya? Oke. Ya, perdana begini Mas. Ya, jadi itu. Jadi mulai kita melihat bagaimana melarutkan si ego ini, melampauinya, agar benar-benar kita kokoh ya, di posisi keilahian itu yang perlu dijaga tiap hari. Keseharian kita perlu menjaga itu gitu loh. Karena begitu ini ya saya kasih ini. Bentar. Ini masih jelas ya Mas Erwin ya? Jelas Bang. Iya, aduh mana di gambarnya itu? Mana sih? Sabar ya. Nah ini coba. Ini kalau saya melihat gelas ya. Melihat gelas. Saya di sini kan begitu melihat objek itu harus jadi dua yang kita alami ya. Dua yang kita alami, satu objek yang tampak sebagai eksistensinya, satu lagi pikiran saya. Dan juga nanti ada objek itu menimbulkan sensasi bagi saya gitu loh. Maka terjadilah objek itu nanti ada namanya jadi objek yang namanya objek mental, objek imajinal yang ada di pikiran saya.
Nah, begitu saya melihat gelas, ya, ini yang saya yang hadir di situ itu namanya saya yang ego. Nah, saya yang Dani, gitu kan, itu dia. Ini perlu diperjelas dulu nih sebelum nanti masuk ke lebih dalam. Jadi ini perlu dimatangkan dulu. Jadi ego ini artinya saya. Ya. Mungkin ego itu kita artikan sesuatu yang negatif kali ya. Begitu dibilang ego, yang negatif. Ego itu bahasa Latin artinya saya. Ya, saya yang identity, yang personality, kan itu dia. Nah, saya yang ini ego ini yang perlu diprogresifkan, kan, ataskan sampai nanti dia pada tingkatan yang keilahiannya, kan itu dia. Jadi kalau di tasawuf kan namanya 7 nafs, ya. Nah, kan dia nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, terus dia progresif. Jadi si sayanya ini, si ego yang diri kecil ini, begitu saya melihat gelas itu kita pasti sama merasakan tuh, oh Dadinya atau Mas Camimnya, itu ego gitu. Itu saya aja, saya yang ego yang melihat itu. Tapi kalau dia keilahian, enggak lagi gitu loh. Enggak ngelihat gelas itu, tapi dia melihat maknanya nanti. Nah, itu bedanya di situ tuh. Kalau sudah nanti dia bisa membedakan, sudah paham ini mobil, nah, berarti saat tadi yang lihat mobil. Gitu. Tapi kalau dia sudah keilahian, nanti dia melihat pohon, itu kan, dari jumpa besi, jumpa pohon yang besar itu, langsung dia lihat maknanya. Ya, lihat pohon itu langsung lompatan batin berpikirnya itu, oh kayu ini nanti akan kalau dievolusi terus sampai bangunan, sampai terus pada akhirnya dia melihat kebesaran Tuhan di situ. Nah, nanti dapat makna dia di situ. Itu yang melihatnya sudah keilahian. Tapi kalau ego ya sebatas dia materi saja itu. Dia hanya terpenjara dengan mata indrawinya. Maka ya sebatas indrawi saja, sebatas materi melihat materi, kan gitu. Tapi kalau batin keilahian itu, dia akan menimbulkan makna dalam dirinya. Itu namanya, maka di Al-Quran dikatakan fa'inna matu'alu fasama wajulah, kan itu dia, kemana engkau mandang di situ wajah Allah Baqarah 115. Jadi artinya dia sudah melihat itu lebih ke maknanya gitu, ke dalam, lebih ke esensinya, enggak ngelihat itu sebagai sebuah sosok materi atau benda mati gitu. Nah, dia bertumbuh terus begitu. Nah, itu perbedaan pendistinksian ego itu sama kalian itu situ lebih telak gitu loh. Lebih telak melihatnya. Jadi kalau keseharian kita, contoh ada mobil lewat gitu kan, kita langsung, kamu melihat apa? Melihat mobil, katanya. Itu langsung pikiran saya, si ego itu ada gitu. Itu mewakili si egonya itu perlu disadari dulu gitu. Nah, disadari dulu, dibedakan dulu, kan itu dia nanti. Maka kan di tasawuf itu di situ nanti terkonfirmasi la ilaha illallahnya, kan, ketika dia masih melihat ini ada, kan itu kan, dia belum mendegasikan, kan itu dia. Pada akhirnya nanti itu yang ada itu ya cuman keilahian itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau turun dia ke bawah, dibawa dia ke posisi egonya, ya ini ada semua secara materi, kan gitu. Nah, ini perlu dibedakan dulu biar nanti bisa dalam keseharian tuh bisa lebih terpahami. Oh ini tuh kalau itu perlu dilatih, kan, perlu dilatih. Kalau enggak nanti ya kita selalu menjadi yang identitas dan personalitas itu gitu loh. Tadi itu memenjarakan kita. Pada akhirnya kita identitas personalitas itu terikat erat dengan dualitas, gitu dia. Nah, kalau udah kena dualitas kita udah habis lah. Maka lampaui dualitas itu. Nah, kita sering juga dengar kata ini kan, dibilang melampaui dualitas. Apa sih arti melampaui dualitas ini, apa sih maknanya? Kan sering kita itu ya melampaui dualitas. Nah, mungkin perlu saya mau interaktif ya. Coba di kolom chat selama ini apa yang diketahui tentang apa sih penjelasan melampaui dualitas itu. Bolehlah 5-6 orang untuk chat di sini ya. Teman-teman bisa dibantu ya, chat pemahaman selama ini tentang melampaui dualitas itu apa? Apa artinya gitu? Apa definisi di diri kita itu apa gitu? Jangan-jangan
melampaui itu seperti saya melompat kemari nih. Misalnya dia ada benda saya lompati gitu. Nah, coba perlu kita interaktif sedikit gitu. Biar clear kan gitu dia. Kan sering tuh lampaui dualitas kan gitu. Nah, ini kita ini dulu. Ya biar dapat poin hari ini, pertemuan pertama saya dapat poin ini gitu. Nah, tetap nanti saya ke depan ya, saya sampaikan, saya ke depan nanti akan mengusung yang gerak jiwa yang 7, karena itu yang menurut saya dari sisi saya itu yang harus yang bisa kita aplikatifkan setiap hari, yang bisa kita learning by practical ya, learning by practical. Nah ini, malam ini ya hari di mana learning by konsep, baru nanti ada learning by practical itu ya setiap hari kita harus mengamati gerak jiwa kita. Nanti kelas pertemuan Rebu ini akan ke sana aja terus nanti. Google Map peta 7 nafsi ini yang akan saya selalu dominankan nanti. Karena itu lebih hidup kepada praktek kita sehari-hari dalam berinteraksi, terutama ke dalam keluarga, yang punya keluarga, yang single ya dia sama dirinya, sama lingkungannya, sama sosialnya kan gitu. Tapi kita yang keluarga di tiap hari, saya sendiri tiap hari berinteraksi itu ya, nature saya itu gerak jiwa saya itu sama istri, sama anak. Nah, itu yang perlu kita amati. Kita selama ini nggak ngeh di situ, kita melos saja, kita anggap kita suka menormalisasi kan itu kan. Membilangkan fine aja, padahalnya enggak loh, itu problem besar sebenarnya. Nah, maka sudah saatnya kita wake up kita harus melihat itu gitu loh. Bangun pagi saja ya, bangun pagi misalnya saya lah, bangun pagi kadang ditanya, "Bang, sarapan apa?" sama istri. Kadang-kadang kita lihat respon kita apa yang kita kasih gitu. Kita duduk sendiri pun kita seperti ini, itu gerak jiwanya hidup gitu loh. Per detik itu hidup tuh gerak jiwa yang 7 itu. Kalau kita pakai consciousness kan ya, experiencer, watcher, observer, witness itu hidup itu. Ya, tapi dominannya yang menguasai kita itu ya experiencer, watcher, observer aja paling. Yang paling banyak tuh experiencer, watchernya kan gitu kan. Nah, itu yang harus kita tangkapi setiap hari itu. Ya. Itu nanti mengurangi yang gudang memori dalam diri kita kan. Gudang memori kita ini kan full itu, pikiran, perasaan, emosi itu kan. Contoh, kita aja ingat dulu diputuskan pacar kita, kalau kita teringat itu, di batin kita itu memunculkan itu kan, membawa perasaan dan emosinya sekaligus itu, misalnya kenangan itu kan, itu berapa dari kecil loh, ya. Udah berapa banyak itu kalau tidak kita letting go kan, kalau tidak kita rilis itu, wah itu PR-nya, makanya PR kita panjang ini, kan itu dia. Jadi mulai sekarang kita harus menangkapi itu, merangkul lah ya, merangkul nafsu amarah, lawama, mulamar. Itu harus kita lihat tiap hari, karena kita selalu berinteraksi. Waktu kita banyak habis di keluarga, keluarga itu adalah lahan spiritual kita sebenarnya. Jadi lihat ya, istri itu dilihat, itu pasangan kita bertumbuh, bukan pasangan untuk mau dijengkali atau dikuasai. Nah juga musuh kan, kalau ada kita punya musuh jangan lihat itu sebagai apa musuh, tapi itu dilihat sebagai pasangan kita bertumbuh. Kan pernah ya saya sampaikan itu ya sebelumnya di kelas yang pertama itu. Itu kan kalau dipakai paradigma pasangan bertumbuh itu asik gitu loh, ya. Dan memang mistik itu asik ya, spiritual itu asik sebenarnya. Nah, jadi itu yang nanti ke depan yang perlu yang mau saya bagikan gitu kan. Karena saya pakai warna di situ gitu, di 7 nafs itu peta di tasawufnya di situ. Nah kalau kita padankan di consciousness ya esensinya sama saja, mirip-mirip kesana kan itu. Tapi ya, saya lebih pakai yang di 7 nafs itu kita lebih mungkin bisa familiarnya ada di situ dengan kalimat kata 7 nafs itu, karena mungkin kita mayoritas beragama Islam kan itu kan. Tinggal nanti prakteknya itu yang ada willingness, ada courage kan situ, kita membangun itu, ada kemauan kuat nggak untuk terjun ke situ untuk meneliti itu gitu loh. Itu nanti yang pertanyaan ke dalamnya, self inquiry-nya ke situ. Nah, maka perlu terus kita bangun itu, tanya ke dalam,
Nah, ya ini saatnya saya wake up gitu. Ini saatnya saya bangun kan gitu. Jangan tidur terus kan gitu. Kita bangun. Nah, dan saya itu pengalaman saya menceritakan pengalaman saya itu. Jadi tiap hari itu yang saya kerjakan itu, artinya itu dalam hal untuk mengevolusikan, merawat jiwa itu. Ya. Jadi gerak-gerak jiwa itu yang perlu diketahui, ya, dipahami. Ini itu ada grit rasanya, karena ada grit rasanya. Itu apa? Di yang pertama pertemuan itu sudah saya sebutkan. Nanti terus akan saya ini kan sampai kita mahir lah, sampai kita mahir. Amarah itu apa sih rasanya kan gitu kan? Apa sih ininya kan gitu. Dalam berinteraksi ya, terutama dalam berinteraksi di keluarga terutama, baru nanti di sosialnya kan itu. Saya mau lihat ya, kembali melampaui dualitas apa sih yang dipahami selama ini di belajar konses itu, apa sih pemahaman yang di pikiran kita tentang melampaui dualitas itu. Saya kembali. Melampaui saya yang tubuh, pikiran dan perasaan, bukan ini pas di tengah-tengah memandang segala sesuatu itu dengan keutuhan ya. Ya, melampaui dualitas. Dualitas itu kan suatu keniscayaan ya. Ya, kita kan berada di apa? Kalau di jelas kalau saya masuk. Aman Bang, aman. Aman ya, oh ya. Nah, kita berada di apa? Dunia empiris begini nih. Nah, tak bisa kita hindari tuh, hukum itu kan hukum semesta dibikin Tuhan. Kita akan mengalami baik buruk, susah senang ya, kesulitan dan kemudahan. Nah, jadi melampaui dualitas itu, melampaui apa yang selama ini kan kita itu berpikirnya kan selalu pikiran itu, ego itu mendorong kita tuh mau yang enak-enak aja kan, yang baik tak mau kan itu kan. Atau simpelnya begini, kalau saya mau lebih telaknya lagi, kita tak akan mungkin mengalami malam saja kan gitu kan, akan mengalami siang kan. Kalau hanya mengalami malam saja berarti kita anti oposisi pada siang. Nah, atau kita mengalami pengen yang enak aja, pengen yang senang aja, berarti kita anti oposisi pada yang tak enak. Padahal itu kita alami, nggak bisa kita hindari kan gitu kan. Nah, maka timbullah untuk bagaimana melampauinya. Melampauinya itu bukan berarti apa melampaui itu melihat dualitas itu apa adanya, itu dia ya, itu melampaui itu. Melihat dualitas itu apa adanya itu tidak ditafsiri gitu, tidak dianalisa, artinya ya itu kenyataan yang kita hadapi. Nah, jadi melampaui dualitas itu melihat dualitas itu secara apa adanya, kan itu. Jadi bukan melampaui dualitas itu kita langsung melompat ke sana, enggak seperti itu. Artinya kita melihat hari ini kejadian kita itu ya itu kenyataan yang tak bisa kita hindari, yang harus kita lihat bahwa ada pesan spiritual di dalam gelap dan terang itu kan, di dalam dualitas itu. Jadi melampaui dualitas itu maksudnya. Tidak dia tidak terjebak pada salah satunya itu. Jadi kalau kita terjebak itulah kita menderita kan. Di melampaui dualitas itu tidak boleh terjebak di salah satunya. Kalau terjebak di salah satunya itu belum melampaui. Nah, dia melihat itu apa adanya. Apa adanya itu tidak menafsirkan, tidak menganalisa, tidak ini. Dia hanya melihat ya ini kenyataan yang dihadapinya itu, ini yang sesuai untuk dirinya yang terjadi di kehidupan yang empiris ini, kan itu dia. Nah, itu namanya melampaui. Baru nanti setelah melampaui itu dia akan mengalami ada space, ya, ada ruang. Nah, itu yang kata Rumi itu,
di luar tindakan dualitas itu, baik buruk itu ada satu ruang. Di situ aku akan menemuimu, kan katanya. Nah, kalau sudah masuk ke ruang itu, baru nanti itu terjadi pada dirinya, dia bisa melihat yang saya katakan di awal tadi itu fa'inna matwalu wasama wajulahi, kemana engkau mandang di situ ya Allah. Jadi dia melihat semua ini adalah realitas dari yang tunggal itu, kan dia. Dualitas itu kan satu sebenarnya, pasangan itu kan pasangan itu tak seperti sekeping mata uang gitu, nggak bisa kita buang sebelah kayak gitu. Jadi harus kita terima utuh gitu kan dia. Jadi ketika kita sudah menerima salah satunya, yaitu kita sudah dipenjara oleh dualitas, dan itu kita sedang membangun penderitaan kita itu. Nah, tapi itulah provokasi ego tadi, si saya yang kecil tadi itu. Nah, maka itu terus harus dievolusikan sampai nanti dia berada di posisi yang ya si nafs mutmainnah, kalau saya bawa di gerak jiwa dalam tasawuf ya. Kan ada namanya yang pertama ya, saya nafs amarah. Nanti ini yang kita nih, kalau saya buka ini aja ya. Nah, saya buka ini aja. Nah, ini dia. Ya. Nanti nafsu amarah ini satu, ya. Kedua bawah, ya. Ketiga mulhama, empat lima, yang lima, ini yang keenam ya, ini yang ketujuh. Ya. Nah, nanti ini yang dominan kita otak-atik. Otak-atik artinya kita perjelas terus, kita ulangi terus kan sampai kita mengenali benar bagaimana itu dia mendorong kita dalam keseharian kita itu, dalam berinteraksi itu. Nah, itu luar biasa ya, pekerjaan kita udah super berat di situ, super tak berhenti. Nah, cuman kan kita nggak menghiraukannya gitu, kita menghiraukannya selama ini nggak mau. Padahal itu intinya itulah di situ sebenarnya, kalau untuk kita bagaimana mau evolusikan si ego itu kan. Nah, sampai nanti ego ini terhubung dengan ruh itu. Dia derajat ego ini naik mendekati kualitas ruh. Gitu. Apakah nanti pada akhirnya dia mulai di level mutmainnah ya. Nah, di sini. Ini ya. Nah, mulai terus dia berevolusi sampai nanti naik rodia, mardia, nafs, kamilah. Nah, itu yang harus kita kita bisa membedakannya itu, pergerakannya setiap hari, kan itu dia. Jangan kita menormalisasi, jangan dianggap fine-fine aja ya. Ya, kita kadang-kadang, saya pun kasih kelas begini pun di dalam yang hadir sekian ratus ini itu gerak jiwanya berbeda-beda itu kan. Ya, kalau mungkin dia baru kenal saya, mungkin gerak jiwanya ya dia anggap ya biasalah gitu. Apalagi kalau yang udah mungkin pernah berapa sama saya, atau ekstrimnya mungkin pernah berkonfrontasi sama saya, amarahnya yang muncul kan. Kalau pernah saya apakan dia dulu sampai dia merasa korban, amarah lawamahnya yang muncul. Jadi pergerakan itu yang mesti di checklist setiap hari gitu loh. Nanti kita tahu, baru pada akhirnya kita setiap hari itu bisa mengkalkulasi, mengevaluasi dominan kita hadir itu ada di mana. Dominan hadir kita itu gerak jiwa mana yang menguasai kita kan itu. Kalau memang dominannya hadir kita dikuasai amarah dan lawamah, si ego ini atau pikiran, nah itu kita bertobat situ, istighfar ya. Kalau kita di Islam bertobat, istighfar di situ, ya mulai malam kita lakukan kontemplasi. Jadi, kalau kita di tarekat tasawuf itu ya kita berzikir di situ untuk kembali ke state posisi kita sebagai konsisten itu sendiri. Nah, tapi
perlu perlu dipahami juga, kita kadang-kadang begitu kena event, kena masalah itu kan, kena masalah itu di situ terdorong kita untuk baru bertobat menuju Tuhan, kan itu ya. Ya, hati-hati ini agak, kalau nanti saya kasih yang yang tasawufnya, kan itu kan kita normalisasi itu ya, biasa itu kan. Kita kena masalah, kena COVID atau kena banyak problem, baru kita lari menuju Tuhan. Jadi kita menuju Tuhan itu, kita mendatanginya itu disebabkan karena masalah itu. Jadi tujuannya pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu, untuk menyelesaikan event itu. Kan itu dia. Nah, ini secara ya bagus-bagus saja itu, tapi sebenarnya itu rapuh ya. Itu belum tasawuf sebenarnya, tapi itu sudah hebat itu. Jadi dia didorong bertemu Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Ya lebih baik lah daripada dia pelarian ke selain Tuhan kan gitu. Nah, tapi di dalam tasawuf itu masih rapuh gitu. Nah, kalau yang tasawufnya, kalau yang tarikatnya itu, dia tidak ada masalah, dia tetap terus kembali bersama Tuhan, terus dia bangun itu. Nah, satu titik dia kena masalah, ya, dia tujuannya memang Tuhan gitu loh. Nah, dia lihat Tuhan itu punya sifat banyak ya. Ada Maha Pemberi, Maha ini, Maha Penolong, Maha Penyembuh segala macam. Nah, di situ dia minta. Ingat ya, halus ya bedanya itu. Coba nanti cek ke diri kita. Ya, kita kan kena event tuh baru hari taubat. Ya Allah ampuni dosa. Sebenarnya kalau kita teliti ke dalam itu gerak jiwanya sebenarnya dia masih di lawamah, tapi dia nanti itu pada akhirnya merasa seperti sudah, ya ini udah kembali, udah bermainah katanya gitu kan. Itu rapuh. Hati-hati, lihat perbedaannya halus. Coba cek ke diri kita masing-masing itu apakah kita di situ apa tidak gitu loh. Apakah itu yang sering kita lakukan ketika kena event? Ya udah aku ingat Allah. Kalau kita kena masalah itu ya kembali istighfar, ingat Allah gitu ya. Coba dicek itu ke dalamnya itu apa sebenarnya esensinya? Apa dia ingat Allah itu, ingat Tuhan itu untuk menyelesaikan masalahnya, atau ya ingat Allah itu tujuannya menyelesaikan masalahnya, atau memang betul-betul dia ingin kembali hadir, mengaitkan kehadirannya di semesta dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau tasawuf tidak, tasawuf dia itu dia ada tidak ada, dia tetap ya membangun itu, dan ketika nanti dia kena masalah pun bukan karena mau tujuannya menyelesaikan masalah, bukan. Itu tujuannya hanya hadir bersama ilahi itu, dalam kehadirannya mengalami kehadiran cahaya ilahi itu, dia tahu bahwa sifat-sifat pendaran sifat cahaya ilahi itu banyak kan itu. Maha Pengasih, Penolong, segala macam. Nah, di situ dia minta kan itu. Nah, itu tuh perbedaan pelaknya ya. Itu sekilas kita anggap seperti mirip-mirip saja itu. Itu berbeda itu batinnya. Ya, nah itu yang salah satu nanti kalau sudah mahir dia menguasai gerak-gerak jiwanya ini, nanti itu tersadari itu, oh iya sebenarnya aku ini kena masalah, aku tobat ke Tuhan itu tujuanku untuk menyelesaikan masalah, bukan tujuannya Tuhan itu sendiri gitu. Itu secara filosofisnya begitu. Tapi nanti kalau sudah dia gerak jiwa ini seperti itu nanti. Nah, itu namanya epistemologi tasawuf ya. Ada bentuk epistemologi tasawuf di situ harus dibedakan ya. Jadi sekilas seperti fine gitu kan, padahal enggak. Ya, itu beda. Nah, dalam tasawuf itu dia lebih melihat kedalamannya lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam lagi ya, ke esensinya, dia kejar terus sampai ke pangkalnya gitu. Dia kejar terus itu.
Maka nanti pada akhirnya ada kisah Rumi yang sering saya ceritakan. Itu saya seneng banget itu. Dia ngajari anaknya itu kan anaknya ini selama yang diketahui si Rumi itu anaknya itu takut dengan hantu, takut dengan inilah astral segala macam itu. Itu kan simbolisasi aja ceritanya metafora saja disampaikan Rumi. Nah, jadi satu masa anaknya itu diuji, dan anaknya ini kan mengajarkan tentang hakikat ya dalam kisah Rumi itu. Di si Rumi ini pakailah topeng monster, gambar-gambar hantu gitu. Ditakut-takutinya si anaknya tuh, takutinya. Si anaknya nggak takut. Nah, si Rumi ini heran, biasanya dia takut anak itu. Diganggunya lagi, gitu. Tetap anak itu nggak takut, senyum aja si anaknya. Kaget si Rumi. Rumi nanya sama anaknya, ya, loh, nak kenapa kok nggak takut katanya? Apa jawaban si anaknya itu? Ya bagaimana saya mau takut ayah, yang di belakang ayah, bagaimana saya mau takut? Di belakang topeng itu kan ayah katanya gitu. Di balik topeng itu kan ayah gitu. Dia manggil si Rumi, bapaknya manggil ayah. Di belakang topeng itu ayah, di balik topeng itu ayah. Nah, jadi dia melihat lebih dalam itu si anaknya itu. Nah, kita kan enggak kena dorongan ego saya tadi itu, yang tampak itu adalah yang zahir itu memprovokasi kita, maka kita enggak bisa melihat di balik yang zahir itu kan. Nah, karena gerak jiwa kita akan merespon seperti itu nanti kalau memang kita tidak mengetahuinya gitu loh. Tak paham gerak jiwa ini ya udah, kita akan berada di state itu gitu loh. Nah, tapi nanti kalau sudah dia tahu gerak-gerak jiwa, jadi dia akan merespon nanti langsung tuh minimal mulhamalah ya. Begitu kena event, nah kalau mulhamal itu apa? Dia bangun introspeksi kan, introspeksi dirinya untuk melihat apa pesan yang ada di balik kejadian itu, event itu gitu. Nah, tapi kalau dia mutmainah, dia langsung melihat tadi itu yang dibilang anak Rumi itu kan ayah di baliknya itu. Dia melihat keilahian lah di balik itu semua ya. Tentu dia kesadaran itu sendiri yang bermain di balik itu semua. Maka dia nanti tidak akan terbatasi, terhijab dengan yang tampak, yang zahir itu. Lebih dia melihat ke dalaman, ke esensinya di balik itu semua. Kan itu. Maka nanti di dalam kesulitan dan kemudahan itu, ya peran-peran dia juga. Kan itu dia. Nah, tapi itu bisa direspon dengan memang kita menguasai gerak jiwa itu. Tingkat kesadaran kita itu kita tahu posisinya ada di mana. Kan itu kan. Respon yang kita berikan nanti itu memang sesuai dengan gerak jiwa kita yang dominan hadir di keseharian itu. Nah, itu yang perlu di checklist setiap hari. Ya, maka gerak jiwa ini nanti menjadi menjadi tugas besar kita lah ya. Menurut saya seperti itu ya, intinya seperti itulah itu yang selama ini kita menormalisasinya, kita nggak peduli, nggak menziarahinya, ya kita anggap fan-fan saja. Padahal di gudang memori kita yang tersimpan di situ, pikiran, perasaan, emosi itu banyak yang belum dirilis. Maka dengan nanti ini kita mulai merilisnya pelan-pelan, kan? Letting go-nya pelan-pelan di situ. Maka gerak-gerak jiwa ini perlu dapat perhatian khusus lah ya, perhatian khusus untuk bagaimana kita bisa menjalankan hidup itu. Memang pada akhirnya kita hanya melihat keilahian saja. Semua apa yang terjadi sama di kehidupan kita adalah proses spiritual, ya. Proses menemukan dirinya itu, menemukan sang aku tadi itu yang nanti hidup di paradigmanya ketika dia sudah mahir menguasai gerak-gerak jiwa itu. Kalau enggak, nanti semua yang terjadi sama dia dianggapnya itu tidak sebagai peluang untuk menaikkan tingkat kesadarannya, tapi malah melihat itu sebagai sebuah ancaman dari Tuhan untuk merampas kebebasan dirinya gitu. Nah, itu yang perlu di shifting ya, di shifting. Maka progresif si sang aku ini terus kita harus bangun dengan memahami konsep ini dulu.
Kan itu. Ini kan kita bicara kesadaran ini kan masih sebatas konsep ya. Bukan bicara kesadaran sebagai kesadaran itu sendiri, tapi masih sebatas konsep. Tapi untuk menemukan kesadaran tadi ketika kita nanti itu di lapangan, di kehidupan sehari-hari sama anak istri kita berinteraksi, itu baru kita lihat nanti bagaimana cara kerjanya kesadaran itu dengan kita mengeceklis gerak-gerak jiwa kita setiap hari. Kadang saya pun duduk di depan sekretaris sendiri itu main, ada kadang amarah, kadang lawama. Contohnya saya duduk sendiri misalnya kita ya di rumah. Coba perhatikan ke dalam. Nah, kita melihat kehidupan ini seperti apa. Kan sebenarnya kita sedang berkonsensus dengan Tuhan ya. Setiap hari itu kita membangun konsensus dengan Tuhan ya sebenarnya. Akibat gerak-gerak jiwanya itu. Jadi nanti ada pertanyaan dalam diri kita tuh, apa sih Tuhan bagiku? Nah kan ini pertanyaan filsafat ini gitu. Nah, ini kan nanti membangun konsensusnya sama Tuhan seperti itu di tiap hari. Ya. Maka kalau saya bawa di peta Hawkins itu, di map of consciousness itu kan intinya mana ya? Kesadaran ya. Sebentar. Mana sih dia? Nah, ini. Nah, ini kan peta kesadaran ini kalau kita bawa itu kan intinya yang cara baca itu kan ada di sini nih. Di God view-nya. Apa sih Tuhan bagiku kan? God view itu kan pengalaman saya itu kan ketauhidannya dia melihat Tuhan itu, hubungan dirinya ke Tuhan itu dalam rasa ya, bukan kognisi, tapi dalam pengalamannya, ya, dalam batinnya itu apa gitu loh. Nanti ada self inquiry, ada pertanyaan ke dalam dirinya itu, sebenarnya Tuhan ini apa sih bagi? Kalau secara kognisi kan secara pikiran kita ya Tuhan maha pengasih penyayang, ya kan? Maha pemberi rezeki segala macam bla bla bla, itu kan pikiran. Nah, tapi nanti itu akan dikonfirmasi ketika dia mengalami pengalamannya dalam keseharian itu, apakah pengalaman baik atau buruk kan gitu kan. Kalau baik mungkin lah ya alhamdulillah ya Allah engkau pengasih penyayang gitu. Nah, itu kan diuji nanti ketika dia mengalami keburukan, mengalami event yang tak dia senangi, apakah ya seperti itu batinnya? Kan itu dia. Nah, itu nanti baru terkonfirmasi tauhidnya ke Tuhan gitu loh. God view-nya ke Tuhan terkonfirmasi di situ. Maka itulah esensinya, kuncinya untuk apa? Sebenarnya dia itu hadir di mana gitu loh. Apakah dia hadir di dimensi 3 ini kan? Apa di sini, dimensi 4 atau di sini kan itu dia. Spiritualnya. Kan itu nanti. Jadi God view kita itu, ketahuitan kita itulah yang nanti menentukan itu apa gerak jiwa kita ada di mana. Kan kalau God view-nya ini, karena dia akan mengalami ini kan itu dia. Di kunci ada di sini kan, di God view-nya, di ketahuitannya itu. God view itu kalau saya bilang ketahuitannya itu, hubungan dia melihat Tuhan itu seperti apa dalam konteks rasanya ya, rasanya. Misalnya begini, dia bilang selama waktu masih dia keadaan normal baik ini, dia bilang Tuhan itu maha pengasih penyayang, kan itu baik, rahman dan rahim. Tapi begitu dia kena COVID, langsung batinnya itu langsung ngomong itu, panik ada segala macam itu. Nah, pada akhirnya dia melihat itu sebagai hukuman kan. Masa iya Tuhan pengasih penyayang, ternyata saya dapat penyakit bla 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 seperti itu. Ternyata ketahuidannya itu yang sesungguhnya gitu, yang terasa batinnya itu. Nah, itu gerak jiwanya akhirnya menuju dia ke sana gitu. Nah, ngerti ya? Jadi kuncinya ada di apa sih Tuhan bagiku kan gitu. Kalau dipikirin selesai kita, Tuhan tuh baik. Nah, itu pertanyaan ke dalam, artinya ke batinnya. Nah, terutama ketika dia mengalami event, baru situ nanti ketahuan, oh ternyata Tuhan bagiku itu penyiksa, Tuhan bagiku penghukum, Tuhan bagiku merampas kebebasan. Nah, itu dibatalkan, diprogresifkan. Nah, nanti
gut view itu lebih di dalam rasa batinnya dia rasakan itu sesungguhnya apa makna, apa hubungan dirinya ke Tuhan itu dirasa itu ketika dia kena event, ya. Nah, itu yang kuncinya ada di situ. Nah, jadi mulai kita lihat ya gerak jiwa kita itu mendorong kita itu untuk hadir dominan di mana gitu. Itu yang saya tidak bosan-bosan ya di kelas tasawuf atau saya terus dungkan karena memang di kenyataannya kita kurang mau ya, maksudnya itu kurang mau tuh kurang serius, nggak concern ke situ ya, kita anggap semua. Saya tiap hari peneliti itu sama istri saya, tiap hari itu saya mati nanti dia pun begitu itu wah luar biasa ya, luar biasa itu. Nanti pada akhirnya nanti kan kita spontanius, nanti kesadaran itu kan muncul spontanius terpagari itu. Kalau makin mahir kita ngapalin gerak-gerak jiwa itu terpagari artinya ada suara sang aku tadi ngomong, oh ngapain kok gini ya, kita itu ada, dan itu sudah banyak penyaksian itu dialami di kelas tasawuf ya. Nah, maka saya ingin ini terus saya mau sebarkan kan gitu kan, biar tajam bagaimana memahami namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bagaimana yang namanya mengenali diri itu ya mengenali 7 nafs itu sendiri. Ya itu tiap hari itu, tiap detik kan, luar biasa itu kalau kita hadir di situ, dan pada akhirnya nanti kita menemukan cahaya ilahi itu kan. Tuhan hadir meliputi ini semua kan, bukan dia hanya hadir di, jangan dilokalisir, bukan Tuhan hanya hadir di baik-baik saja, di kegelapan dan cahaya itu dia hadir di situ, dia meliputi segalanya itu. Nanti dia. Maka event-event yang tak kita senangi itu, penyakit masalah itu adalah peluang kita untuk menaikkan konteks lah, kalau bahasa konsisten saya, menaikkan tingkat kesadaran kita. Wah ini momentum nih. Maka belajarnya di yang tidak kita senangi, kalau yang baik-baik belum. Tapi kalau yang kita mengalami yang tidak kita senangi itu kan yang kita tolak selama ini, itu situlah poin belajarnya kita itu, melihat besarnya cahaya ilahi itu hadir di situ kan itu. Cuman kita kan terdorong dengan intimidasi ego. Ya pada akhirnya kita lebih, ya, saya sering contohkan begini, misalnya anak saya pukul, ya kan, padahal itu kan saya memukulnya itu kan, saya mencubitnya itu keluar dari rasa sayang saya terhadap dia, tapi kan si anak ini nggak mandang itu, dia memandang perilaku praktek pukul tangan saya cubit itu, ya kan. Nah karena dia pakai indrawinya, dia pakai egonya kan, si saya yang identitas dan personalitas itu memandang saya orang tuanya mau mencubitnya gitu. Nah padahal cubit itu didahului oleh rasa sayang saya terhadap dia. Jadi rasa sayang itu saya itu yang pergi duluan sebenarnya. Baru diikuti dengan praktek tangan saya mencubit kan gitu. Tapi si anak saya karena dia anak melihat hanya sebatas indrawi, dia nggak bisa melihat di kedalaman yang mendorong saya mencubit itu adalah rasa atau gerak jiwa saya yang mainah itu tidak tampak sama dia, nggak nampak dia. Pada akhirnya dia menyimpulkan, pikirannya menyimpulkan bapak jahat katanya, bapak bukan pukul katanya, nah, gitu dia. Nah besok saya belai dia, nah, dia nampak, tapi itu pun nampak indrawi, nampak secara permukaan, karena saya belai. Dia nggak tahu juga itu sebenarnya hakikat dia itu adalah dari rasa sayang saya itu sebenarnya. Dia melihat saya itu karena belainya itu, gitu loh. Padahal dua-dua ini muncul dari satu sifat, yaitu rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Tapi prakteknya itu ada 2, ya kan? Satu pukul, satu belai. Nah pukul belai ini terjadi karena dualitas. Si pemikiran si anak tadi melihat itu, menyimpulkan itu satu baik itu dari praktek pukul ini dan belai ini. Padahal praktek pukul belai ini keluar dari satu sifat rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Nah kita pun begitu, melihat
kejadian tiap hari dalam hidup kita, terutama kejadian yang tak kita senangi tadi itu kita melihat kejadiannya, tidak melihat di balik itu seperti anak Rumi tadi itu. Kan di balik itu ayah, nggak melihat itu. Pada akhirnya kita ya hidup didera, diperbudak sama dualitas itu. Nah, maka kalau dia pandai melihat ini, sifat yang rasa sayang ini muncul, mengendalikan dua praktek zahirnya ke semesta, ada positif, ada negatifnya, nah selesai dia. Tapi itu bisa terjadi kalau gerak jiwanya nanti itu. Nah, gerak jiwanya sudah hidup dia. Nah, dia bisa merespon tuh. Nanti hanya dia melihat tuh, oh aja semua ya di balik itu ayah, katanya seperti yang dikatakan anak Ruby tadi. Ya, saya kira untuk pertemuan perdana ini ya pengenalannya ya. Nanti lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk mau lanjut di kelas tasawuf nanti malam kan ada kelas tasawuf juga saya. Kelas tasawuf sudah apa ya? Sudah lama, udah 2 tahun lebih kan, artinya ini materi ini sudah bolak-balik terus. Saya tidak bosan-bosan dan untuk menyuarakan ini karena ini poin penting, karena ini langsung praktek nanti di keseharian kita. Tapi konsep kita kasih dulu, learning by konsepnya ini gitu dulu. Nanti tinggal seiring sejalan dilakoni. Saya kira pagi ini itu ya Mas pertemuan pertama. Siap. Wah, nggak terasa udah 1 jam lebih. Diskusi atau mau jam 9:30 ya. Dan kemudian ada kerjaan juga, bolehlah ini langsung boleh di unmute bacanya boleh. Ya, teman-teman. Ada poin. Mungkin ada yang mau ditanyakan materi yang disampaikan Ya. Bang Dani tadi, bisa di kolom chat ya, atau bisa resen nanti saya buka mic-nya. Silakan teman-teman. Mbak Siti mungkin? Halo Mbak Siti. Halo, salam kenal Bang Dani. Salam kenal juga. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya sebelum mulai itu ada yang mau saya tanyakan, cuma udah terjawab nih. Tadi itu aku pengen nanya perihal itu cara menumbuhkan pemaafan kayak gitu ya. Soalnya itu tadi ketika nonton video itu aku loh kok kayak menjawab ini ya pertanyaanku. Soalnya terkait pemaafan itu kan khususnya ya yang saya alami itu kaitan dengan orang tua. Ya masih banyak sih. Tapi beberapa hari lalu kan saya juga bahas tentang tubuh itu dengan Bang Aswar. Kemudian di situ saya kan kontemplasi, ya banyak hal lah. Pada akhirnya menemukan semua kayak rasa takut, rasa bersalah dan lain-lain itu karena saya menganggap saya tubuh dan saya anaknya orang tua. Di situ ibu saya di situ. Nah, di situ saya mikir, andai kan saya ini bukan anaknya ibu saya, itu saya nggak ngerasa seperti ini kayak gitu loh. Terus sama itu, kemudian terus mikir kan masih itu secara sadar udah paham itu, termasuk menggunakan asas non dual kayak gitu udah paham, cuma kan kesadarannya masih perlu dilatih lagi itu ya. Terus itu kayak ada rasa malu gimana ya, supaya perlu banget itu. Supaya saya ini cuma tadi ya kejawab itu ya, jangan memilih, maksudnya ketika rasa itu muncul ya itu tadi lah melampaui non dual ya. Kalau kan masih ada menilai ternyata didikannya salah ini tuh loh gitu. Ya. Terima kasih Bang Dani. Ya itu memang kita tuh di penjara lagi dengan dualitas itu, memang ya jangankan basis, saya juga sama itu. Kita sama-sama ayo kita berjihad di situ, karena memang dari kecil kita sudah diidentifikasi seperti itu kan, sebagai Dani, Mbak Siti, itu pelan-pelan karena kita kembalikan ke posisinya bahwa kita itu adalah
yang ruh itu sendiri, kesadaran itu sendiri kan itu ya. Nah begitu, contoh gini, kalau saya dimarahin orang, nah karena saya setelah sekian puluh tahun bahwa saya itu Dani, ya akhirnya karena saya merasa Dani, saya marah, ya akhirnya akan respon marah gitu. Nah, tapi kalau saya sudah kokoh di standing as awareness saya bahwa saya ini adalah ruh itu, kesadaran murni adalah gila itu sendiri, loh, emang bisa disentuh kesadaran itu, karena dia kan berada di luar ruang waktu kan. Nah itu, nama saya ini kan pemberian dari orang tua kita, ya paling ujungnya itu di batu nisan kan. Kan di batu nisan kan. Nah, kita bilang saya Dani, saya akhirnya semua realitas empiris ini akan bisa mengintimidasi saya kan gitu. Tapi perlu latihan, maka gerak jiwa itu penting. Gerak jiwa itu nanti itu yang merespon nanti semua itu kan, itu dia. Nah, maka saya katakan dibedakan dulu mana yang ego sama lain untuk personality dan identity itu kita sangat bergantung loh sampai saat ini kan itu dia. Sangat bergantung itu dengan sangat, itu perlu latihan tuh. Maka saya mau kasih ini ya, terpantik, sorry bagus ini. Ada satu lagi saya. Nah ini saya kasih kelas kemarin. Nah ini Roberto Assagioli ini seorang psikologi, tapi dia pengamal dari dipengaruhi banyak ajaran timur kan itu dia. Dia lahir tahun 1888 ini dari orang Itali. Dia ini sudah ada pelatihan pengajaran ini namanya latihan desidentifikasi diri ini. Ini di kelas TASA sudah saya sampaikan. Nah, ini ya. Saya punya dilatih sama dia, disuruhnya di komunitasnya itu suruh latih. Tapi ini bukan mantra ya, jangan jadikan mantra, bukan. Cukup dipahami saja kan gitu ya kan. Dipahami saja, oh iya saya bukan ini, bahwa saya itu adalah. Nah, tapi si Assagioli ini dia bikin latihan. Saya punya badan tapi saya bukan badan. Nah, itu dilatih terus. Pada akhirnya ujungnya yang sini kan, ya saya adalah kesadaran murni. Tapi kan ini bukan jadi dijadikan mantra, enggak. Cukup dipahami. Nah, tinggal nanti dilatih gerak jiwanya. Dalam latihan interaksi gerak jiwa kita itu nanti ada interaksi nature sama kita, sama si istri dan anak itu. Mohon maaf kalau Mbak Siti sudah berkeluarga ya? Iya, sudah punya anak. Anak berapa? 1. Itu coba sama suami juga kan, coba lah. Single parent. Single parent, sorry. Iya. Sama anak nanti, sama anak itu kan. Iya. Ya nanti kan bahasa kita itu kan menunjukkan kan gerak jiwa kita, misalnya kita mau didik anak itu kan ketahuan itu kalau dia pakai gerak jiwa amarahnya itu kan maunya dia menguasai saja, karena jiwa amarah itu kan jiwa yang memaksakan ya. Orang juga salah nafsir jiwa amarah itu seolah-olah marah-marah. Nah itu bagiannya, variabelnya. Tapi sebenarnya gerak jiwa amarah itu jiwa yang memaksakan keinginannya, kehendaknya itu. Nah itu yang nafsu jiwa amarah itu yang paling rendah itu sih. Nah itu coba nanti dicek ke anaknya kan gitu kan. Nah, saat bangun pagi dan nyuruh dia makan itu gerak jiwa yang mana yang hidup itu kan gitu. Nah kalau lawama dia merasa aduh kesel aja aku sama anakku nih, bandel, jadi korban dia merasa menyesali dirinya. Nah, gerak jiwa lawama itu jiwa yang menyesali dirinya gitu loh. Nah, kalau kan dia korban itu. Kalau amarah itu, kalau lawama itu bodoh, jahil. Nah, jadi dia baperan gitu, kesel, nanti karena dia keputus asa, karena dia kekecewaan segala macam, kan itu dia nggak sabaran segala macam kan sering tuh kita kadang-kadang bilang sama anak kita, sabarlah kok nak, katanya. Kalimatnya sabar itu, tapi yang muncul yang terkirim itu tak sabarnya gitu. Ya kan? Ya kan? Sering kita bilang tuh sabarlah ya gitu. Kalimatnya sabar, tapi yang terkirim itu energi tak sabar sebenarnya. Kan itu gerak jiwanya tuh amarah kan gitu dia pengen menguasai segala macam kan gitu. Nah kalau mulhama itu udah berakal. Di tasawuf itu berakal dia, sudah mulai dia nanti dominan introspeksi diri. Misalnya dia dimarahin, dia kecermin. Dia masuk ke cermin tuh, dia langsung melihat dirinya, oh iya ya, bener. Dia lebih melihat ke dalam dirinya untuk dia bisa mengambil
hikmah positifnya kan itu dia. Apa ini? Iya ternyata saya memang salah. Itu dia lebih banyak membangun introspeksi diri kalau di Muhammad karena akalnya sudah jalan. Nah, dia sudah mulai tumbuh. Nah kalau mutmainah dia lebih melihat apa ya tadi itu kayak anak Rumi bilang tadi, oh ya toh ternyata di balik ini. Dia lebih lihat keilahian itu semua kan gitu kan yang mendorong itu semua terjadi kan itu dia. Nah, itu ada grade rasanya. Rasa amarah ada, rasa lawamah ada, baru rasa mulhamah ada, baru rasa mutmainnah ada. Kan tuh ada rasa tubuh, rasa pikiran, rasa emosi, baru terakhir ada rasa diri sejati kan. Kan ada grade rasanya. Nah, itu yang diamati tiap hari. Nah, karena apalagi Mbak Siti kan selalu berinteraksi sama anak dan juga mungkin lingkungan. Ya, kan itu tinggal diamati. Nanti tersendirinya dengan mahir itu, saya kan udah ngalami itu ya. Nanti terpagari loh spontanius. Spontaneous itu simple, ini ya. Nah, cuma nanti kan dorongan ego itu juga dia nggak mau diam. Nah, memang kan tugasnya si ego ini kan memang dia bentuk ibadah satu itu pula itu. Nah, dia akan tak pernah berhenti terus itu. Nah, kita tinggal ngeceklis saja. Kalau kita mau baca bukunya Hawkins di Healing Recovery ada itu. Tapi Hawkins di situ membicarakan 3 jiwa saja, orang tua, anak-anak dan orang dewasa. Baca nanti di buku di bagian tentang perbuncit itu loh. Kalau punya buku Healing Recovery-nya, itu dia membahas 3 jiwa, 3 jiwa aja saja dibahas itu. Nah, itu silakan nanti kalau punya buku Healing Recovery itu bagus baca itu. Ada dia. Kalau ini kan 7 jiwa. Kalau 3 jiwa aja dinampakkan karena 3 jiwa itu yang dominan di menguasai manusia kan di semesta ini. Yang jiwa-jiwa atas itu kan sedikit saja itu. Rata-rata 3 jiwa itu. Ya, itu Mbak Siti. Iya, terima kasih Bang Dani. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Bang Yosa, Bang. Apakah ruh, jiwa, dan rohani itu hakikatnya sama, esensinya sama? Iya, kalau jiwa itu kan beda, itu jiwa sama ruh beda. Jiwa itu kan nafs, ya. Ruh itu ya ruh, kan sudah jelas beda itu. Nah, jiwa ini yang berevolusi kan dia yang ada 7 nafs dia kan. Dari nafs amarah sampai nafs kamilah kan itu. Kalau ruh itu ya itu yang kesadaran murni kalau kita bawa. Yang setelah aku sempurnakan kejadiannya, maka aku tentukan sebagian ruh, wah itu murni. Tapi begitu dia berjumpa fisik, nah itu timbul nafs, maka nafs itulah yang bersaksi kan, alastu bi rabbikum kan, karena sudah dia mengalami dualitas kan. Nah nafs ini yang tapi kalau si ruh itu daya hidupnya kan, dia yang mengaktifasi itu, dia sebagai apa namanya ya, kalau dianalogikan di Vedanta itu seperti sinar matahari, dia hanya mencahayai saja, dia mencahayai tapi dia tak terpengaruh dengan apa yang diterangi dicahayainya. Dia mencahayai saja. Beda. Kalau rohani itu kan jamak dari ruh. Ruh itu kan akar katanya rih ya. Rih ini angin. Gitu. Makanya ruh itu kalau kita bawa ke diri kita tuh disimbolkan seperti nafas gitu. Kan gitu. Maka kalau kita bicara ruh terkait dengan nafas nyawanya kan itu dia kan. Beda telak dari bahasanya sudah berbeda. Nah, nanti ada kelas di kelas tasawuf saya bahas itu tentang jiwa dan ruh, perbedaannya ada di sini. Tapi nanti ya ini udah banyak. Ini banyak ya, sesi kelasnya ini. Jiwa itu ada berapa evolusinya juga. Jiwa yang punya keinginan itu jiwa dari awal lah ya. Sekedar saja nanti untuk disclaimer untuk yang berikutnya ya kan. Nah, jiwa itu menunjukkan zat Allah sendiri kan, itu ada dasarnya, kita pakai dasar. Nah ini Allah menentukan atas dirinya kesayangan itu ya. Nah, penciptaan nafs tidak ada yang menyaksikan, ini jiwa semua, ini bicara tentang jiwa. Ya nantilah itu next. Di kelas tasawuf sudah kayaknya nanti malam ini ya sepertinya. Malam ini gitu. Ini ada yang mau bertanya lagi. Bang Ade? Halo?
silakan. Dibuka mic-nya, sudah saya jadikan co-host. Iya. Si RB ini Cirebon ya? Iya, halo. Halo juga Bang Ade. Bang Ade mana? Halo. Iya, halo. Ya, halo. Kedengeran, Bang? Kedengaran. Ini Bang Ade mana? Iya, di Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Ya, terkait event-event yang di masa lalu gitu. Saya tuh belum bisa gimana ya, lepas gitu. Kayaknya masih ada rasa ketakutan tiap hari akan event itu. Jadi jiwa saya masih goyah gitu. Jadi apa di pertanyaannya? Ya itu, saya masih berada di titik bawah gitu tuh, dimensi 3. Ya, secara filosofi nggak apa-apa Bang Ade, jangan sampai dilatih bahasanya. Ya, halo. Dengar nggak ini? Iya, Pak. Dengar ya. Dilatih saja, jangan selalu sudah menyimpulkan ya saya ini nggak bisa, saya tidak. Jangan, itu membawa gerak jiwanya yang lawama. Diingat, maka nanti kalau sudah hafal gerak jiwanya enak, nanti kita terpagari untuk mau ngomong pun terpagari. Bang Ade dengar nggak apa suara saya? Halo Bang Ade. Iya, halo. Ya, dengar yang saya sampaikan, dengar nggak? Aduh, putus. Nah, jadi gini untuk semua lah ya. Maka kita latih. Misalnya kita berada di dimensi 3, di posisi experiencer atau watcher. Ya saya ini kan masih, jangan dilatih, terus dibangun, diganti itu paradigmanya, jangan bertahan di situ. Artinya dirubah, dibatalkanlah yang lama itu. Selalu kita nanti kalau menyebut seperti itu, kita terkurung di nafsu lawama, menjadi korban saja di dunia ini. Ya saya kan dimensi 3 belum bisa ngapain masa lalu. Latih dulu, pelan-pelan latih dulu. Bahwa lihat, naikkan posisi dirinya, lihat dulu bahwasanya minimal di mulhama. Oh iya, ini pesan apa? Ini semua yang saya alami adalah proses spiritual saya untuk menaikkan tingkat kesadaran saya. Nah, dibangun itu. Nanti kalau dibangun pada ada perlawanan, itu lagi ada terjentatif, kita memegang prinsip spiritual, kepanikan batin kita itu. Nah, begitu kokoh kita megang itu, nanti si batin, si perasaan-perasaan itu larut itu, latih terus. Nah, kita kan nggak mau mengamati, kan bahasa itu menunjukkan membawa posisi diri kita kan, gerak jiwa kita kan. Kayak tadi Bang Ade bilang, saya dimensi 3 nggak bisa, ini masih ada ketakutan. Jangan, itu dilampaui dulu. Kalau masih nanti terus seperti itu, ya dia berada di gerak jiwa lawama saja, di experiencer saja, korban saja, terus dia begitu. Nah, dibangun dulu sikap batinnya. Oh, saya naikkan. Oh ya, ini ada pesan seperti itu. Latih. Maka perlu latihan untuk itu. Maka tadi di Asagiolo itu dilatih itu. Latih, nggak bisa. Kadang dorongan ego itu langsung mau pengen dia berubah cepat. Enggak begitu. Proses spiritual itu kita lebih fokus menikmati prosesnya. Ini kan sudah saya jelaskan ya di kelas yang pertama dulu. Latih sampai kita bisa menikmati itu. Menikmati terus. Ya nggak semudah itu, tapi ya begitu harus lalui. Dan itu kalimat seperti saya ini, nggak semudah itu pun udah membawa kita ke bawah. Ya kan ada kalimat itu, nggak semudah itu. Sama ketika bicara begini, teori katanya, itu udah bawa kita ke bawah. Nah, dilihat semua yang terjadi itu adalah proses spiritual kita. Nggak bisa enggak itu. Karena kita ini seorang kaum Bani Israel nih. Ya kecuali kita sudah memproklamirkan kita kaum Bani Israel, ya kaum nggak berjalan di jalan menuju Tuhan, ya silakan kan gitu. Itu kan pilihan kita kan gitu. Nah, kalau kita sedang terjun mau masuk ke dunia spiritual, ya kita harus langsung tancapkan di situ. Apapun yang terjadi itu adalah proses spiritual saja untuk peluang untuk menaikkan konteks, menaikkan tingkat kesadaran saya, menaikkan gerak jiwa saya minimal mutmainnah. Kan itu. Itu dulu, kadang kita nggak mau mengganti itu. Ya pada akhirnya nanti kena event, ya saya dimensi 3, dia terjebak. Maka kalau udah dikasih tahu, itu nafsu lawama, ada yang saya nafsu lawama ini. Ya. Naikkan minimal mulhama.
Dilatih itu. Nggak bisa kok nggak dilatih itu. Ya, Bang De ya. Oke lah. Oke, Mas Abim. Yang Mbak Dani. Ya. Udah ya teman-teman ya. Nggak ada Ya. pertanyaan lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya kira udah sampai sini Mas Andi, nanti kita lanjut ke minggu depan. Ya, terima kasih semuanya. Ya, semoga banyak keberkahan hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dani. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa Rabu depan dengan Bang Dani insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.